Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengar satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan baca bagi kita semuanya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoroklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan, sudah membaca teks atau nas dari firman Tuhan dalam Efesus ini. Saya akan berikan tema bagi kita, pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Ya. Pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Seperti yang sudah kita baca bahwa hari-hari ini, ya, waktu berbicara dengan hari. Waktu tidak dapat dipisahkan dengan hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Ya, perputaran waktu. Waktu terus berganti. Apa maksudnya? Ya, hendaklah pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, saya mencoba untuk memahami hari-hari ini adalah jahat. Bukan harian saja, hari Senin, Selasa jahat, Rabu jahat, Kamis jahat, dan seterusnya. Bukan harinya yang jahat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi situasi saat ini, ya, yang benar-benar harus kita waspadai, saudara-saudara. Kalau kita melihat dari ayat 1 dan seterusnya, sebelum sampai di 15, di sana menggambarkan kondisi kehidupan manusia, ya, dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka hidup dalam perzinahan, mereka hidup dalam percabulan, mereka hidup dalam pesta pora, mereka mabuk-mabukan. Itulah yang dimaksud hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bukan dari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, bukan itu. Tapi keadaan zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sangat mengerikan. Karena itu kita diingatkan ada dua kategori. Di mana posisi kita? Apakah kita dalam kategori orang bebal, ya? Atau posisi kita dalam kedua kategori orang arif? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bebal adalah orang yang dikasih tahu, pura-pura tidak tahu, dan tidak mau melakukan apa yang dia ketahui itu jahat, tetapi dia tetap saja melakukannya dan terus diulangi. Itu orang bebal namanya. Dan bahasa yang biasa kita sebut orang bodoh. Saudara, mana yang kita pilih? Ya, orang bebal atau orang arif? Bagaimana orang arif? Orang arif adalah orang yang bijaksana, orang yang mampu mengatur waktunya, memanage waktunya, membagi waktunya. Orang yang mau dikasih tahu dan mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara, seperti apakah kita mempergunakan waktu itu? Ya, karena di dalam kalau dalam bulan ada yang 28 hari, ada 30 hari, ada yang 31 hari. Kemudian dalam seminggu ada 7 hari.
Nah, apa yang kita lakukan selama itu Bapak Ibu Saudara? Biasanya anak-anak menghabiskan banyak waktunya untuk bermain. Ya. Kebanyakan anak-anak menghabiskan waktunya untuk bermain karena memang belum ada kerjaan, ya. Belum bisa bekerja, jadi menghabiskan waktunya untuk bermain. Bagaimana dengan remaja sampai SMA? Nah, untuk saat ini saya coba memperhatikan bahkan di SD ini ngeri benar ya Bapak Saudara. Di zaman yang modern serba canggih, dia mengabdikan ini manusia ya. Ya bisa saya, bisa kita semua, bisa orang lain siapapun. Kebanyakan menghabiskan waktunya untuk main HP. Betul apa salah? Ya benar sekali. Berarti kita mengakui bahwa kita melakukan kesalahan. Ya Bapak Ibu Saudara, kebanyakan anak-anak mulai dari SD, bahkan Bapak Ibu, saya melihat anak-anak SD saja ke sekolah bawa HP Bapak Ibu. Kalau istirahat main game, ini luar biasa Bapak Ibu. Sampai SMP, SMA, bentar-bentar sepertinya kalau tidak lihat HP tidak hidup dirinya. Itu ngerinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seorang jenderal Komjen ya, yang saya bagikan itu kesaksian tuh. Dia meneliti bahwa karena dia dulu bekerja di Sandi Negara, ya, dia tahu bahwa di dalam HP itu ada energi, ya, energi yang sengaja dibuat oleh penguasa global atau dunia ya untuk menarik. Jadi ketika kita lama main HP, badan kita terasa lelah. Dan saya mengalami Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya 1 jam saja, saya tidak berhenti menatap HP, mata saya akan lelah dan habis itu tertidur. Itu fakta Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dia adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini dia bintang 3 dan dia aktif di dalam melayani Tuhan. Saya sering perhatikan khotbah-khotbah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu biasanya anak-anak remaja sampai SMA. Karena apa? Memang belum bekerja. Padahal bisa kalau bekerja, kerjanya baca buku bisa sebenarnya dan sebagainya, banyak hal bisa dilakukan. Tetapi itulah fakta untuk zaman sekarang, orang kebanyakan menghabiskan waktunya hanya untuk main HP. Tapi kalau untuk hal-hal yang berguna tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang salah kita hanya gunakan untuk yang sia-sia, beli kuota hanya untuk chat. Sayang kamu di mana? Aku lagi di sini. Sayang kamu di mana? Aku di sini. Gula, bahasa lainnya gula ya. Menghabiskan waktu hanya untuk main game. Bapak Saudara atau terutama adik-adikku yang begitu luar biasa ini manfaatkan HP itu untuk mencari pengetahuan. Ya, banyak arti-arti misalnya mau belajar bahasa Inggris, cari di HP banyak sekali. Jangan cari hal-hal yang tidak baik karena kebanyakan anak-anak sekarang lebih gampang mencari hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian biasanya kalau orang tua ini sudah mulai berkurang. Karena apa? Orang tua sudah mulai fokus pada pekerjaan. Jadi orang tua lebih fokusnya pada pekerjaan. Ini biasa dilakukan oleh orang tua Bapak Ibu Saudara. Itu apakah menjadi masalah? Tidak Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi masalah kalau kita tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Itu yang menjadi masalah. Lalu kapan kita punya waktu untuk Tuhan? Ya, waktu untuk Tuhan. Apakah sisanya atau memang kita benar-benar menyiapkan diri untuk Tuhan dulu? Selepas itu kita melakukan tugas kita. Tugas yang kita lakukan itu harus untuk memuliakan Tuhan. Selain kasih Tuhan, ya, kita sudah mengetahui kalau kita sudah tahu itu salah dan kita jangan lakukan. Berarti kita berada di posisi orang arif. Kita mampu menggunakannya dengan baik. Tetapi kalau kita tahu itu salah dan kita terus melakukannya, kita orang bebal. Itu firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya ini, kalau saya percaya semua orang punya pengalaman seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gembala. Masing-masing punya pengalaman yang pahit di dalam kehidupannya. Saya juga pernah berjudi, pernah merokok, mabuk-mabuk, tetapi ketika
ketika saya sudah tahu itu salah, saya tidak akan menyentuh itu barang. Ya. Saya tidak akan menyentuh itu barang. Itu yang dinamakan orang arif. Tetapi ketika ketahuan rokok, ini bukan menyinggung siapapun, diingatkan terus, masih keluar asap motor, diingatkan lagi keluar asap motor, diingatkan lagi keluar asap motor, itu namanya beban. Ya, jadi bertobatlah kalau masih keluar asap motor, baik dari hidung maupun dari mulut. Nah, ini bukan menyinggung siapapun boleh punya hak masing-masing, punya duit terserah. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, kalau kita tahu itu tidak baik bagi kesehatan tubuh kita, jangan lakukan. Sayang sekali ya. Kemudian ketika waktu itu Bapak Ibu saya kalau minum misalnya arak, 1 gelas itu langsung sekali minum seperti minum air putih. Orang biasanya dikit-dikit. Kalau saya campur es, campur extra jos, mantap. Sekali bawa motor parit dikira jalan, tumbang. Jadi saya waktu itu seperti itu. Ya, tidak tanggung-tanggung kalau saya minum. Tetapi apakah sekarang saya masih lakukan? Tidak. Minum bir masih ada. Itu buang angin namanya. Ya, masih ada. Biasa misalnya saya pergi Bonyang, ya kan? Tapi bukan mabuk, itu beda ya. Kalau kita untuk mengeluarkan kolesterol, minum bir boleh dikit, tapi jangan 1 hari 3-4 gelas, itu luar biasa. Bukan lagi untuk mengurai, tapi bikin perut kembung namanya ya. Kebanyakan minum juga bikin kembung. Itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana caranya kita pergunakan waktu itu dengan bijaksana? Yang pertama, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, apa sih yang Tuhan mau saya lakukan? Itu yang harus kita pikirkan. Bukan, oh nanti saya lakukan ini, oh besok saya lakukan ini, oh lusa saya lakukan ini. Hancur Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak akan berhasil. Kita harus memikirkan apa sih yang Tuhan mau saya lakukan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kemampuan kita atau pikiran kita itu terbatas. Ya, terbatas. Kita ini hanya punya 2 mata. Banyak sekali tidak bisa kita lihat. Pikiran, kecerdasan kita terbatas. Karena itu kita harus mengerti kehendak Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup di dalam roh. Ya, hidup di dalam roh berarti menjauhkan diri dari segala macam hawa nafsu. Kemudian Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup dalam pujian penyembahan. Lagu-lagu apa yang biasa kita naikkan bangun pagi? Jadi kalau di tetangga saya luar biasa, pagi-pagi kita Bang Toi, kami penyembahan juga. Segala puji, yang itu pokoknya selalu Bang Toi, luar biasa. Ini oleh peperangan rohani ya. Kita sudah konsen, kita langsung sebelahnya Bang Toi, luar biasa. Ya, karena ya tetapi kita ini bertetangga harus saling menghargai. Kita harus menaikkan pujian penyembahan kita di hadirat Tuhan. Ya, yang terakhir harus ucap syukur. Ucap syukur senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah firman Tuhan yang saya berikan bagi kita supaya kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Mazmur berkata bahwa berapa lama sih hidup manusia? Paling lama 70 tahun. 70 tahun jalan itu sudah peot ya. Mari kita terus hidup mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mari kita hidup di dalam roh, kemudian senantiasa naikkan pujian penyembahan, dan jangan lupa ucap syukur. Jangan mengeluh terus, karena mengucap syukur mengalahkan segala